Selanjutnya giliran calon 2 untuk menyampaikan jawabannya dalam waktu 2,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yufra atas pertanyaannya. Dari saya sebenarnya beberapa sama dengan Grace karena memang program kerja kami dirancang untuk ada yang untuk mahasiswa dan ada yang untuk masyarakat luas. Kita dari divisi seperti HS dan PS itu memiliki proker yang khusus untuk mahasiswa kita sendiri dan khusus untuk orang luar seperti Mantra, MIB, Sporta, dan juga Macung League. Dan untuk internal mahasiswa sendiri ada juga MMM yang kita juga mengajak mahasiswa dan kita juga memberikan dampak ke masyarakat seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada para pemimpin apakah dari Wakil Rektor 3 atau Wakil BKAPK ada pertanyaan. Selamat siang kawan-kawan, terima kasih buat debatnya sore ini. Saya ingin menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Antono. Salah satu pesan terakhir Pak Antono adalah bagaimana BEM ini bisa menjadi lembaga yang memungkinkan mahasiswa menjadi agen perubahan dan bukan hanya menjadi event organizer. Nah, bagaimana kawan-kawan berdua ini menindaklanjuti hal tersebut, mengingat yang disampaikan barusan adalah event-event yang diselenggarakan oleh BEM dan Proker ya. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kepada kedua calon, apakah poin pertanyaan sudah cukup dipahami? Baik, kami persilakan calon 1 untuk memberikan jawaban terlebih dahulu dalam durasi 2,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya. Bagaimana menjadikan BEM sebagai agen perubahan, begitu ya Pak? Menurut saya pribadi, dengan banyaknya program kerja yang dipegang oleh BEM, dan kita juga memegang program kerja Komite Fair. Komite Fair ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program kerja. Jadi harapannya adalah dari Komite Fair ini mahasiswa bukannya bingung untuk mengikuti program kerja, tapi dia memiliki keinginan yang serius supaya dia ini bisa menjadi agen perubahan. Lalu juga dari R&D, divisi R&D kami sendiri, yaitu Research and Development. Nah, tupoksi mereka sendiri adalah untuk mencari atau sebenarnya bukan mencari, tapi lebih ke menampung keluh kesah mahasiswa. Jadi harapannya BEM ini juga bisa memberikan wadah buat mereka supaya mereka ini percaya kepada BEM, supaya BEM ini juga bisa menyampaikan kepada universitas apa yang menjadi keluh kesah mereka, supaya harapannya mahasiswa yang masih bingung atau masih sedang mencari-mencari gitu Pak, itu bisa mendapatkan jawabannya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya giliran calon 2 untuk menyampaikan jawabannya dalam waktu 2,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Sebagai agen perubahan, saya rasa memang dari awal kita sebaiknya memperbaiki internal kita terlebih dahulu. Dan untuk menjadi agen perubahan, jika hanya BEM saja yang berubah, maka saya rasa mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan lain akan susah untuk merasakan perubahannya juga. Jadi mungkin kita akan bekerja sama dengan BPMU, serta lembaga kemahasiswaan lainnya, dan Sivitas Akademika juga untuk melaksanakan perubahan ini, sehingga perubahan ini dapat dirasakan oleh kita semua. Tidak hanya oleh BEM saja, tapi oleh mahasiswa, oleh Sivitas Akademika, dan lembaga kemahasiswaan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kepada perwakilan BKAPK, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menanggapi yang masalah burnout tadi ya. Boleh sebentar saja saya minta waktu. Jadi teman-teman semuanya,
tadi disampaikan ada pertanyaan yang pas sekali waktunya tentang burnout gitu ya. Jadi kebanyakan tadi disampaikan pertanyaannya adalah di pertengahan periode itu banyak teman-teman yang burnout gitu. Nah, mungkin kalau kalian menyadari di OWA kalian masing-masing, di email kalian masing-masing, itu kami di BKAPK itu menanyakan, memberikan assessment kepada kalian semua tentang mental health atau tingkat kesetresan kalian, gitu ya. Betul begitu ya Bu Heni ya? Silakan diisi. Malah saya sangat berharap dan menyarankan tolong semuanya mengisi. Sehingga kami bisa mengetahui sebetulnya ke burnoutan kalian tuh sampai level mana sih? Dan kemudian dari kami di universitas itu bisa memberikan solusi seperti apa. Jadi jangankan cuma teman-teman panitia atau BPMU dan BEMU ya, tapi semua mahasiswa itu kami sangat memerlukan pendapat kalian gitu ya. Tolong diisi sejujur-jujurnya, jangan dibuat asal ngisi atau apa gitu ya, karena pendapat kalian itu penting. Kalau tagline-nya Bu Heni, your mental health matters gitu ya. Jadi minta tolong ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kepada kedua calon, sebetulnya permasalahan yang terbesar dihadapi BEMU saat ini itu apa? Dan bagaimana solusinya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kami persilakan calon 2 untuk memberikan jawaban terlebih dahulu dalam durasi 2,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Sebenarnya masalah yang saya lihat paling besar yang terjadi di BEM saat ini itu adalah komunikasi. Karena miskomunikasi itu tidak hanya melupakan detail-detail besar, tapi juga detail-detail kecil yang krusial. Menurut saya sekarang BEM ini jika dilihat memang dari luar komunikasinya baik-baik saja, tapi di dalam itu beberapa ada yang komunikasinya kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Dan untuk cara menanggulanginya adalah dengan seperti yang sudah saya bilang tadi, meningkatkan bonding kita, Bu. Meningkatkan bonding kita. Kalau kita dalam satu BEM saja tidak bisa saling mempercayai, tidak bisa saling berkomunikasi, bagaimana nantinya kita akan menjalankan program kerja yang mana melibatkan mahasiswa semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya giliran calon 1 untuk menyampaikan jawabannya dalam waktu 2,5 menit. Dipersilakan. Terima kasih Bu Ita. Menurut saya juga sama seperti Eki karena kita sudah bareng ya Bu selama 2 periode ini. Menurut saya juga tentang komunikasi yang kurang terbuka dan juga kadang ini internal BEMU ini kadang juga slow respon. Jadi ketika sesuatu yang mendesak itu masih kurang gercep gitu Bu hitungannya. Nah, lalu juga mungkin masih ada gap antara angkatan seperti itu. Menurut saya itu. Nah, karena internalnya sendiri juga masih menurut saya sudah baik tapi masih perlu dibenahi. Jadi tentang internal komunikasinya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Para mahasiswa juga dipersilakan apabila ada pertanyaan. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Tes. Baik. Saya ada 2 pertanyaan. Ini ditujukan untuk Grace dan juga Eki ya. Bisa dijawab nanti. Oke, pertanyaan pertama, sebenarnya saya ingin mempertanyakan gitu. Sebagai calon Presma, kalian berdua ini sebenarnya tahu dan paham betulkah eksistensi dari BEMU ini untuk mahasiswa itu untuk apa? Mengapa kita setiap debat Regen BEMU, setiap debat calon presiden mahasiswa, kenapa kita selalu mengundang seluruh mahasiswa untuk hadir? Saya ingin mempertanyakan hal itu. Dari Grace dan juga Eki, apakah betul-betul paham terkait eksistensi BEMU untuk mahasiswa itu seperti apa? Lalu yang kedua, tadi teman-teman membahas terkait BEMU untuk membuat program kerja yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, begitu ya? Saya ingin mempertanyakan sebetulnya, selama ini yang sering terjadi, BEMU itu menjadi perpanjangan tangan dari kampus, yang mana kampus request, harus ada ini, harus ada itu. Bagaimana teman-teman ini nanti ketika sudah menjadi presiden mahasiswa, dari kalian bagaimana cara mengubah hal itu, atau bagaimana cara kalian untuk dapat menyelaraskan kebutuhan mahasiswa dan juga kebutuhan universitas tersebut.
Saya mau jawabannya betul-betul strategis, betul-betul bisa dilaksanakan di periodenya teman-teman. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kedua calon, apakah poin pertanyaannya sudah dapat dipahami? Baik, pada giliran ini kami persilakan calon satu untuk memberikan jawaban terlebih dahulu dalam durasi 2,5 menit. Dipersilakan. Oke, terima kasih Celevin atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu eksistensi untuk mahasiswa gitu ya, Cek. Menurut saya sendiri cukup paham kenapa selalu mengundang satu angkatan, karena dari awal BEMU itu visi misinya adalah dari mahasiswa dan untuk mahasiswa, seperti itu. Lalu kita ini juga sebagai wadah atau perpanjangan tangan yang seperti disebutkan oleh Celevin tadi sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengubah kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan univ ini supaya bisa selaras seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam visi misi saya ingin mengelola supaya komunikasi yang ada di universitas dan juga dengan mahasiswa ini bisa transparan dan juga terbuka. Jadi kita ini bukan menutup-nutupi apa yang menjadi keinginan mahasiswa dan kita juga tidak menutup-nutupi apa yang menjadi keinginan universitas dalam sebuah proker, tapi saya berharapnya adalah kita ini bisa menjelaskan bagaimana keinginan mahasiswa dan keinginan universitas supaya bisa selaras jalannya begitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya bisa kita jelaskan dengan baik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi calon 2 untuk menyampaikan jawabannya atas pertanyaan yang sama dalam waktu 2,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Celevin atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya saya cukup sama dengan Grace, yang mana saya juga cukup paham kenapa setiap debat seperti ini mengundang seluruh mahasiswa, karena kita di sini ada untuk mahasiswa. Dan kita sendiri juga dari sesama mahasiswa, yang mana kita adalah perpanjangan tangan seperti yang sudah Celevin bilang tadi dari kita untuk ke univ. Dan untuk yang kedua tadi, saya harap dari pihak universitas sendiri juga terbuka dengan kita dan mahasiswa mengenai apa yang diperlukan oleh universitas. Karena kalau misalkan universitas tidak terbuka dengan kita juga tidak bisa menyampaikan apa yang universitas perlukan ke mahasiswa. Sehingga mahasiswa sendiri kalau tidak mengerti, mereka tetap akan mengedepankan keinginan mereka. Begitu juga dari mahasiswa. Saya juga berharap untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa terbuka mengenai apa yang teman-teman semua inginkan, sehingga kita juga bisa menyampaikan kepada universitas secara terbuka. Jadi dari dua belah pihak bisa saling mengerti, tidak hanya ingin dimengerti salah satunya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kami persilakan kepada perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan kepada kedua calon. Apakah ada pertanyaan? Iya, selamat siang. Tadi mungkin Bu Ita juga sudah perwakilan BKPK ya. Saya karena tanyanya mahasiswa, saya di panggung ini gitu. Jadi saya memperlakukan diri sebagai tamu gitu. Saya mau tanya kepada kedua calon gitu ya. Kan kalian di BEMU itu tugasnya nggak cuma ngurusin brokernya BEMU. Tadi saya mendengar BEMU itu sudah punya broker dari divisi macam-macam, tapi kan juga ada PR tambahan ngurusi UKM. Ya, jadi nah masalah terbesar yang sering terjadi dan masih terjadi sampai saat ini kan penurunan jumlah anggota UKM selalunya gitu ya, dari tahun ke tahun gitu. Nah, kira-kira kalian sebagai calon gitu punya proker atau punya usaha apa untuk memperbaiki kondisi itu gitu. Ya, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada calon 2 untuk memberikan jawabannya terlebih dahulu dalam durasi 2,5 menit. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Dari BEMU sendiri untuk UKM kita punya divisi ED, Extracurricular Development, dengan program kerjanya itu EXCO yang membahas masalah UKM dengan BKAPK kebetulan. Nah, untuk masalah penurunan jumlah anggota UKM setiap tahunnya ini, sebenarnya dari kami sendiri juga sudah menyediakan proker, yaitu mohon maaf sebelumnya saya ini. Nah, di proker itu kita juga menawarkan UKM yang mana mahasiswa bisa memilih UKM yang sesuai dengan keinginan mereka. Di pertengahan biasanya mereka mulai jarang hadir dan lain sebagainya, begitu ya Pak, betul? Sebenarnya dari kami sendiri untuk mengikuti UKM kami juga tidak bisa memaksa mahasiswa, begitu Pak. Kami tidak bisa menyuruh mereka, ayo kalian harus ikut UKM. Upaya yang bisa kita lakukan hanyalah mempromosikan UKM tersebut kebetulan. Mempromosikan melalui media sosial, dari proker yang itu tadi. Tapi kita tetap tidak bisa memaksa mahasiswa untuk mengikuti UKM tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya giliran calon 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama dalam durasi waktu 2,5 menit. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Saya juga setuju dengan kandidat 2, namun saya ada beberapa tambahan, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita punya divisi ED dan punya prokernya EXCO. Itu menurut saya belakangan ini sudah cukup efektif karena kita juga membuka form untuk anggota UKM-nya, apa yang menjadi keluh kesahnya. Nah, kalau bisa kita lihat sejauh ini adalah yang menjadi masalahnya kebanyakan dari BPH UKM-nya sendiri, Pak. Karena kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah ada jadwalnya namun tiba-tiba diubah sesuai dengan keinginan BPH. Seperti mungkin ada dia urusan pribadi, jadi dia harus mengubah tanggal-tanggalnya. Lalu seperti juga mungkin BPH-nya sendiri yang kurang excited gitu Pak, jadi kurang semangat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di UKM itu sendiri. Jadinya anggotanya juga ikut males gitu Pak anggapannya. Nah tadi yang sudah dijelaskan adalah kita ada proker festi yang dimana proker bukan milik BEMU tapi milik BPMU, itu yang dimana proker itu membantu supaya mahasiswa ini bisa menentukan UKM yang dia mau ikuti, seperti itu. Karena mungkin kalau di pertengahan bakal banyak kosong-kosong nggak datang, mungkin gara-gara program kerja yang mereka ikuti juga banyak. Jadi mereka capek atau males buat ikut UKM. Nah, upayanya adalah kita ya mau nggak mau tetap kembalikan kepada BPH-nya. Kita sebagai di sini sebagai divisi ED yang ada di dalam BEMU, harapannya adalah dari PIC UKM ini tetap menyemangati BPH-nya supaya mau nggak mau UKM itu harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dan sudah disetujui di awal. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang merupakan pertanyaan terakhir dari rekan mahasiswa. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memiliki 2 pertanyaan untuk setiap kandidat. Dimohon untuk menjawab secara realistis gitu ya. Yang pertama adalah saya ingin mendengar tanggapan terkait periode proker yang berlangsung secara bersamaan, apalagi di semester genap untuk seluruh proker yang ada di Universitas Majeng ini. Nah, jika dihubungkan dengan burnout tadi, ini merupakan salah satu pemicu burnout untuk mahasiswa. Apakah solusi yang teman-teman tawarkan untuk kami mahasiswa bukan hanya dalam lingkup internal BEMU saja ya, tapi sebagai overall mahasiswa, bagaimana penjadwalan proker ini bisa berlangsung secara sistematis dan tidak ada mahasiswa yang burnout karena kebanyakan proker dan berlangsung secara bersamaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yakni terkait public trust kepada BEMU sendiri. Bagaimana cara membangun kepercayaan mahasiswa terhadap apatisme kinerja BEMU? Apakah inovasi yang akan kalian
berikan untuk mahasiswa, metode apa, sarana seperti apa, dan kinerja serta kontribusi nyata apa yang akan teman-teman berikan dan teman-teman tawarkan agar mahasiswa ini bisa merasakan dampak kehadiran BEMU di kehidupan mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada calon 1 untuk memberikan jawabannya terlebih dahulu dalam durasi 2,5 menit. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, atas pertanyaannya juga. Jadi yang pertama tadi, bagaimana tanggapan saya terhadap proker yang berlangsung dalam satu periode begitu ya. Nah, menurut saya karena banyaknya proker yang ada di Universitas Macung ini dalam satu periode dan kebanyakan juga sama, bahkan mirip begitu. Nah, menurut saya pribadi seperti yang sudah disampaikan oleh ketua dan wakil saya yang masih sekarang ini di waktu sebelumnya, bagaimana caranya adalah kita kolaborasi gitu. Jadi harapan saya adalah kedepannya ini LK-LK yang ada di Macung ini bisa berkolaborasi satu sama lain, nggak cuma mementingkan ego atau sensinya sendiri begitu. Lalu bagaimana solusi untuk memberi solusi burnout kepada eksternal? Menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi kita itu mungkin sebagai pribadi-pribadi yang nggak bisa ketebak gitu ya. Menurut saya kita coba berhenti buat ngomong capek di depan banyak orang. Karena kita tahu bahwa semua orang ini pasti ada capeknya sendiri-sendiri. Jadi menurut saya meskipun kamu atau kalian ini capek dalam satu proker, kita di sini itu sebagai satu kesatuan. Jadi kayak coba pantang buat ngomong capek begitu. Lalu juga meskipun kita juga capek, kita kita bisa menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita sendiri juga capek, menurut saya tapi dengan kita menyemangati orang lain itu juga bisa melihat bahwa dia capek tapi dia masih punya semangat seperti itu. Lalu public trust, inovasi seperti apa yang bisa ditawarkan setelah melihat kinerja BEMU yang seperti ini begitu ya. Nah, menurut saya berharapnya adalah pada periode depan atau periode saya ataupun Eki nanti, harapannya adalah saya ingin meningkatkan kinerja anak BEMU semuanya, nggak ada yang terkecuali apapun yang menjadi kekurangan mereka. Saya sangat ingin kepada mereka ini, harapan-harapan saya kepada BEMU-BEMU ini, mereka mempunyai semangat yang tinggi supaya mereka ini bisa dilihat oleh universitas ataupun dengan mahasiswa itu bagus. Seperti itu. Bukan cuma di luarnya sebagai bagus, tapi di dalamnya juga bisa bagus. Lalu dampak BEMU bagi mahasiswa, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, visi misi BEMU ini adalah sebagai jembatan aspirasi mahasiswa untuk universitas dan universitas juga untuk mahasiswa. Harapan saya adalah mahasiswa juga terbuka terkait apa yang menjadi keluh kesah mereka. Lalu universitas juga terbuka terhadap apa yang diinginkan universitas kepada mahasiswa, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya calon 2, waktu 2,5 menit untuk menjawab, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya kurang lebih sama dengan kandidat nomor 1. Untuk masalah kolaborasi juga, itu memang sangat disarankan. Karena untuk meminimalisir banyaknya proker kita dan juga mahasiswa sendiri pastinya tahu limit mereka dalam sebuah proker. Mahasiswa sendiri juga apabila diajak punya hak untuk menolak jika memang sudah tidak sanggup. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, tentu kami akan memperbaiki dan mengembangkan internal BEMU terlebih dahulu untuk menggait public trust. Dengan memperbaiki BEMU di dalamnya, tentu kita juga akan menghasilkan output yang baik. Dan untuk dampak yang bisa dirasakan oleh mahasiswa, BEMU sendiri dibentuk untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa.
Saya harap mahasiswa dan juga pihak universitas dapat terbuka seperti yang sudah saya sampaikan di jawaban debat sebelumnya, agar kita bisa saling mengerti, tidak hanya minta untuk dimengerti. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, kami akan memberikan kesempatan terakhir untuk para hadirin memberikan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga saya tidak mengambil kesempatan untuk bertanya dari teman-teman mahasiswa ya. Semoga. Saya ada 2 pertanyaan untuk calon 01 dan 02. Jawabannya bisa langsung dijawab sekaligus ya, dari pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan pertama, tadi masing-masing calon sudah menjelaskan tentang program kerja. Tetapi yang dijelaskan itu adalah program kerja yang lama. Ya, program-program kerja yang sudah lama dilakukan atau sudah pernah dilakukan. Pertanyaan saya adalah mohon bukan pertanyaan, tapi mohon untuk dijelaskan. Ini pertanyaan sekaligus permintaan ya. Mohon untuk dijelaskan hubungan antara visi kalian dengan program yang baru, kalau ada program baru. Saya berharap teman-teman pengurus BEMU yang baru nanti itu memiliki program yang baru, sehingga rekan-rekan memiliki kebaruan, memiliki inovasi dengan program atau pengurus yang lama. Kalau punya program yang baru, silakan dijelaskan hubungannya apa dengan visi rekan-rekan. Tadi Prof. Yufra sempat menanyakan tentang program unggulan dengan visi. Saya belum melihat hubungannya dengan visi. Oke, jadi sekarang program baru apa, kaitannya dengan visi apa. Jadi mohon untuk nanti disampaikan dulu visinya apa, program barunya apa, dan kaitannya di mana. 1. Yang kedua, saya tidak akan menanyakan mengapa Anda harus dipilih, tapi saya akan bertanya mengapa lawan Anda sebaiknya tidak dipilih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kali ini kami berikan kesempatan kepada calon 2 untuk yang merespon pertama kali dengan waktu 2,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Antono atas pertanyaannya. Sebelumnya visi saya adalah mewujudkan BEM yang aktif, aspiratif, dan menjadi wadah kolaborasi bagi mahasiswa serta menampung dan mewujudkan aspirasi mahasiswa. Dan untuk proker baru, kebetulan untuk membuat proker baru itu tidak semudah itu ya Pak. Banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita tinjau terlebih dahulu untuk membuat sebuah program baru. Dan untuk program yang menurut saya sesuai dengan visi saya, sebenarnya semua program itu menurut saya, semua program kerja BEM itu sudah sevisi dengan saya. Ada yang memang untuk mahasiswa dalam universitas dan untuk masyarakat. Yang mana program kerja kita yang untuk universitas pun rasanya juga mewujudkan aspirasi mahasiswa, keinginan mahasiswa. Tapi memang ke mahasiswa yang sedikit terkadang memang kurang untuk memberikan aspirasi mereka kepada kita. Begitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf Pak sebelumnya, saya tidak bisa melakukan ataupun menjawab pertanyaan ini karena mau bagaimanapun ini semua kembali ke kepercayaan mahasiswa. Mahasiswa lebih percaya kepada saya atau kepada Grace. Seperti itu. Terima kasih Pak Antono. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya giliran calon 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi 2,5 menit.
Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan hubungan visi saya dengan program-program yang ada di BEMU. Menurut saya juga sama bahwa saya menciptakan visi misi itu karena saya juga sudah melihat program kerja yang ada di BEMU ini sesuai dengan keinginan saya. Namun saya masih melihat banyak kekurangan dalam program-program itu. Yang pertama yaitu tentang komunikasi. Saya mengharapkan bahwa komunikasi yang ada dalam internal maupun ada eksternal itu bisa terbuka dan transparan antara mahasiswa dan juga dengan panitia yang lainnya. Lalu juga responsif yang masih menjadi masalah kita adalah tentang komunikasi. Lalu solutif yaitu kita ingin BEMU ini bisa memberikan solusi-solusi terbaik dari kita kepada mahasiswa supaya kedepannya ini bisa lebih dekat anggapannya seperti itu. Lalu untuk program baru mungkin yang saya baru kepikiran sekarang ini adalah untuk divisi public relation, yaitu saya mungkin akan menetapkan program baru yaitu tentang sponsorship. Baik dengan internal Universitas Macung ataupun dengan eksternal Universitas Macung, harapannya adalah banyak kolaborasi dengan lembaga kemahasiswaan maupun dengan universitas-universitas di luar. Karena saya melihat bahwa ada beberapa universitas yang dia tidak diperbolehkan untuk menciptakan program kerja, namun dia diperbolehkan untuk melakukan kolaborasi dengan universitas-universitas lain, seperti itu Pak. Lalu mengapa lawan saya sebaiknya tidak dipilih? Saya juga tidak punya alasan Pak yang jelas, karena semuanya tergantung kepada hati dan pribadi masing-masing Pak gitu. Kepercayaannya diletakkan kepada siapa, amanahnya diletakkan kepada siapa, itu semua tergantung kepada mahasiswa. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk sebagai pertanyaan penutup, kami persilakan kepada Presiden Mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Chris dan Eki. Pertanyaannya cukup simpel. Kan dari tadi sudah membahas rencana satu periode mau ngapain aja kan sudah pusing ya. Yang saya mau tanyakan adalah ketika misal kalian sudah dilantik, kalian kan dilantik kemungkinan di bulan Juni. Apa 10 hari pertama kalian mau ngapain? Gitu aja wis. Terima kasih Chris dan Eki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan memberikan giliran kepada calon 1 untuk merespon pertama kali dengan waktu 2,5 menit. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Yogi atas pertanyaannya. 10 hari pertama. Mungkin sebelum 10 hari pertama saya bakal menemui Mas Yogi dan Ko Ruben untuk menanyakan apa yang dikerjakan di awal periode terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya di 5 hari pertama saya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan di periode awal seperti datang kepada BKU, datang kepada BKA, semuanya akan saya lakukan pada 5 hari pertama. Lalu saya di 5 hari selanjutnya saya akan menemui ketua-ketua proker dari angkatan 25 ini untuk menanyakan bagaimana keinginannya dalam melaksanakan program kerjanya tersebut. Jadi supaya semuanya itu sesuai dengan visi misi saya menginginkan bahwa seluruh program kerja ini bisa terjalankan dengan terstruktur dan juga jelas. Jadi nggak ada yang bingung saat tengah-tengah harus mengerjakan apa gitu. Harapan saya juga untuk anak 25 di 5 hari terakhir saya itu, maksudnya 5 hari setelah saya nanti menjadi ketua BEM, harapannya adalah tolong ditanyakan semua yang menjadi kebingungan kalian supaya nanti di pertengahan atau sudah mau jalan acaranya itu tidak ada kebingungan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terakhir kami persilakan calon 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama dengan durasi waktu yang sama yaitu 2,5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Yogi atas pertanyaannya. Sama dengan Grace, sebelum 10 hari pertama itu tentu saya akan menemui Mas Yogi dan Ko Ruben untuk menanyakan evaluasi dari Mas Yogi dan Ko Ruben mengenai periode kalian sendiri, begitu. Yang nantinya mungkin bisa diperbaiki dan ataupun hal-hal yang baik bisa dikembangkan dalam periode saya dan Grace, begitu.
Nah, 5 hari pertama sama saya akan menemui BKU, BKA dan serangkaiannya, lalu mengadakan rapat global perdana periode saya untuk bertemu dengan teman-teman BEMU sekalian dan membahas mengenai apa yang akan mereka rencanakan untuk proker-proker mereka ke depannya. Begitu. Saya harap teman-teman BEMU dapat bekerja sama dengan baik, meningkatkan komunikasi dengan baik, sehingga semua acara yang kita nantinya akan laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi dari teman-teman BEMU sekalian, sehingga balik lagi seperti yang saya bilang, kita bisa saling mengerti, tidak hanya minta untuk dimengerti. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jawaban tersebut sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, Rektor Universitas, dan pihak BKAPK sekaligus Wakil Rektor 3 yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kini kita telah sampai di penghujung rangkaian debat calon presiden mahasiswa periode 2026-2027. Namun sebelum kita benar-benar berakhir, kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau orasi dari masing-masing calon ketua sebagai pesan akhir mereka kepada seluruh pemilih. Calon 1, waktu Anda 4 menit, dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya sudah berkumpul di sini. Saya ingin menjelaskan bahwa BEM bukan hanya sekedar organisasi yang besar, tapi BEM juga menjadi wadah di mana kita juga menampung aspirasi mahasiswa dan juga jembatan kepada universitas. Nah, harapannya teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan hati, bukan hanya karena saya teman kalian atau kalian teman saya, tidak. Jadi jika saya terpilih, saya akan fokus kepada 3 hal, yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan, lalu program kerja yang bermanfaat, dan juga kolaborasi antar lembaga kemahasiswaan. Saya juga tidak akan menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk. Saya berjanji bahwa saya akan mendengarkan, saya juga akan bekerja dan mengaplikasikannya pada Universitas Majong ini. Terima kasih. Baik, kepada calon 2, waktu Anda 4 menit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada teman-teman maupun sivitas akademika sekalian. Sesuai dengan visi misi saya yang sudah ada di IG story dan lain sebagainya, yang bahkan tadi sudah saya sampaikan dan saya bacakan juga di depan sini. Saya tidak mau menjanjikan banyak hal, saya juga tidak akan berjanji yang muluk-muluk. Saya hanya akan memperbaiki apa yang memang bisa diperbaiki dan mengembangkan yang memang harus dikembangkan. Jika teman-teman memang percaya pada saya, silakan pilih saya. Silakan pilih sesuai dengan kepercayaan dan sesuai isi hati teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua calon. Untuk informasi selanjutnya, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kedua calon presiden mahasiswa dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua calon yang sudah mengikuti dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti acara debat pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor 3, dan Kepala BKAPK, serta rekan-rekan mahasiswa serta dosen yang menyempatkan hadir pada hari ini. Informasi terkait pelaksanaan voting Presiden Mahasiswa periode 2026-2027 dilakukan secara hybrid, yaitu online dan offline. Voting dapat diakses melalui QR Code yang akan disebarkan melalui media sosial dan Outlook mahasiswa. Voting akan ditutup pada hari Senin 27 April 2026 pada pukul 23.59 dan diumumkan pada Selasa 28 April 2026. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Saya Sharon selaku pembawa acara pada hari ini dan mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi voting. Saya serahkan kepada acara. Dan juga diinformasikan untuk sesi absensi pada kelas yang dibina oleh Pak Felix dan Pak Antono. Silahkan ke meja sebelah kanan saya yang ada Bapak Antononya. Untuk kelas yang lain bisa menyerahkan kartu absensi ke Pak Antono dan mohon seluruhnya untuk jangan pulang terlebih dahulu sampai sesi absensi selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman, tambahan informasi. Untuk absensi ke Pak Antono, itu teman-teman harus memilih terlebih dahulu ke depan. Saya akan memandu jalannya absensi. Untuk yang dari sebelah kanan saya, Prodi Manajemen, silakan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ada di belakang, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jika tidak segera kembali, maka tidak akan dipanggil. Silakan. Oh, ke sebelah sana aja nggak apa-apa. Ke sebelah sana aja. Untuk teman-teman Untuk teman-teman yang bagian sebelah kanan, paling belakang, silakan maju ke daerah sebelah kanan. Teman-teman yang di barisan belakang bisa maju ke depan. Nggak bisa diomongin banget sih. Mau pulang. Ya dong, kenapa sampai lari-lari gitu aja, Cok? Bagian sebelah sana bisa kok. Itu. Di tengah. Riza di sini bisa kok. Mana? Belum bisa dua-duanya. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa? Sini. Bisa? Di tengah. Tengah. Kamu kapan? Udah enggak. Sebenarnya sempat jadi calon.